Saya Gabriel Krisnario sebagai moderator dan penyaji keempat. Jadi pada sore hari ini kami berkesempatan untuk menyampaikan sedikit edukasi atau ilmu mengenai penyakit diabetes mellitus. Nah, sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian karena sedikit menyita waktu, dan kami juga berterima kasih karena kalian sudah mau hadir dan menyempatkan di sini. Oke, tanpa lama langsung ke definisi penyakit diabetes mellitus ya. Dijelaskan oleh Kak Adi. Udah familiar belum sama diabetes mellitus? Sama diabetes gitu dong ya. Definisinya itu penyakit kronis dengan kardiovaskular yang tidak normal. Jadi kalau gula darahnya tinggi, nanti kan ada penjelasannya berapa normalnya, itu bisa dibaca di situ ya. Manifestasi klinis. Klasifikasi diabetes itu ada banyak tipenya, tapi kita di sini akan menjelaskan yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas yang produksi insulin. Dan yang tipe 2 berhubungan dengan resistensi insulin dengan penurunan frekuensi insulin. Nah, buat yang nggak tahu insulin itu hormon alami yang diproduksi oleh pankreas yang berperan penting dalam mengatur gula darah. Ini ya, Lanjut ke etiologi ya. Etiologi itu adalah perjalanan atau penyebab penyakit. Nah, tipe 1 itu disebabkan oleh sel beta. Jadi, ini kita punya pankreas. Pankreas itu organ yang memproduksi hormon. Nah, di pankreas itu ada 3. Ada alfa, beta, gamma. Nah, yang dibuat yang produksi insulin itu di beta. Nah, kerusakannya berarti di beta. Nah, kalau tipe 1 itu kerusakan sel beta pankreas, berarti sel betanya itu rusak, jadi nggak bisa memproduksi insulin yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Terus kalau tipe 2 berhubungan dengan resistensi insulin. Nah, itu kayak maksudnya bisa memproduksi insulin, tapi nggak cukup buat diedarkan ke seluruh tubuh. Sampai sini paham? Terus lanjut ke manifestasi klinis. Manifestasi klinis itu yang paling bawah, itu biasanya yang paling umum di orang tua. Biasanya nih sering kencing, sering lapar, sering haus, itu paling menonjol gitu loh di diabetes mellitus. Manifestasi terus dalam manifestasi klinis, dalam pemeriksaan gula darah didapatkan hasil yang tidak normal, itu ini dikatakan diabetes mellitus. Di situ ada NB, keterangan kadar gula darah normal untuk orang dewasa bisa dibaca sebelum makan atau setelah puasa selama minimal 8 jam itu 70 sampai 100. Kalau yang 2 jam setelah makan kurang dari 140. Kalau di atasnya itu berarti udah dikatakan diabetes mellitus. Nah, kalau udah misal nih udah pengecekan darah, terus udah gula darahnya tuh udah di atas normal, berarti langsung kedetek kayak asam urat, kolesterol gitu, itu langsung tinggi semua, udah jadi satu gitu rentetannya. Terus kita ke upaya pencegahan. Jadi upaya pencegahan di sini ada 1, mengatur makan makanan yang tinggi gula, rutin berolahraga, mengonsumsi makanan tinggi serat seperti jeruk, pepaya, apel, kismis, dan kacang merah. Yang keempat, tidak merokok. Kelima, banyak minum air putih dan kelola stres. upaya penata laksanaan. Nomor 1, mengikuti pola makan sehat, mengonsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayur, buah-buahan, biji-bijian, dan protein tanpa lemak.
untuk mendukung kesehatan tubuh, mencegah penyakit. Yang kedua, meningkatkan kegiatan jasmani, melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan, berlari, atau berolahraga untuk menjaga kekebalan. Ketiga, melakukan pemantauan glukosa darah mandiri, memantau kadar glukosa darah secara rutin untuk mengelola diabetes atau kondisi terkait agar dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kesehatan. Yang keempat, hindari makanan yang tinggi gula untuk mencegah lonjakan gula darah yang dapat berkontribusi pada masalah kesehatan seperti diabetes. Yang kelima, rutin berolahraga, melakukan aktivitas fisik secara konsisten minimal 150 menit per minggu. Di tipe 1 bisa dilihat autoimun di etiologi. Ada autoimun, sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel beta pankreas. Terus yang kedua itu genetik. Jadi selain pola gaya hidup kita yang kayak konsumsi gula yang berlebih, terus nggak yang sehat, terus apa lagi ya, malas berolahraga, gerak aja lo malas, itu bisa menyebabkan diabetes. Nah, itu kita dapat diabetes mellitus itu juga dari keturunan. Misal dari mama punya diabetes, nanti bakalan dulu ke anaknya. Nanti kalau anaknya kayak nggak jaga pola makan, terus gaya hidupnya juga makan makanan yang berlebih kayak lemaknya gitu, tetap tidak bisa terkena diabetes mellitus. Nah, terus kalau tipe 2 sama ya, obesitas, kelebihan berat badan, faktor usia itu biasanya diabetes mellitus bisa nyerang anak-anak sama orang lanjut usia. Biasanya udah 40 tahunan ke atas itu udah bisa kena diabetes. Nah, kalau yang anak-anak juga hati-hati ya buat kalian ini. Sering gerak doang, jangan males. Ya kan? Olahraga cuma jalan keliling desa gitu aja wes nurunin berat badan. Pola makan. Oke, terus mungkin sedikit itu dari kami. Ada yang ditanyakan? Wah, itu iya sih. Kadar gula di mie itu iya sih. Kan kayak mie itu karbohidrat kan. Kalau karbohidrat nggak ada protein, nggak ada telurnya, nggak ada apa-apanya, itu kan nggak sehat. Itu juga kan makanan instan. Sebelah saya ada sayurnya. Nah, itu Enggak itu. nggak beda-beda. Oke, udah ada lagi? Mungkin aja beberapa kalian tuh keluarganya atau kerabatnya. Nah, ini wes, kalau yang nanya apa aja dia? Enggak bener tuh tanya ini. Nah, ya, nanti. Udah satu sudah. Terus ada lagi mungkin yang ditanyain? Mungkin dari perjalanan penyakit ya. Udah pagi terus minum susu itu sehat. Susu apa ya? Susu apa? Susu apa ini? Susu Kan ada susu kambing, susu sapi. Susu instan. Susu yang Oke, iya. iya sih. Kalau tiap pagi boleh sih minum di luar, tapi ya dikontrol, tahu ukuran, nggak setiap pagi. Mungkin kayak apa ya? Nggak kelihatan sekarang, gitu. Tapi kan kita nggak tahu beberapa tahun kemudian pas kita udah kerja atau PKL, terus tiba-tiba kena diabetes, susah kan jadi kita sendiri. Ya,
Nah,